Baik, perkenalkan nama saya Fitri Yustisya Damianti dari kelas Teknik Informatika Sore 191 Universitas Telkom Siliwangi. Di sini saya akan menjelaskan atau memaparkan materi makalah saya, yaitu keamanan pada jaringan World Wide Web atau WWW. World Wide Web atau WWW atau bisa disebut juga Web 1 merupakan salah satu killer application yang menyebabkan populernya internet. Kehebatan web adalah kemudahannya untuk mengakses informasi yang dihubungkan satu dengan lainnya melalui konsep hypertext. Informasi dapat tersebar di mana-mana di dunia dan terhubung melalui hyperlink. Informasi lebih lengkap tentang WWW dapat diperoleh di web www. Pembaca atau peraga sistem WWW yang lebih dikenal dengan istilah browser dapat diperoleh dengan mudah, murah atau gratis. Contoh browser adalah Netscape, Internet Explorer, Opera, KFM atau KDE File Manager di sistem Linux, dan masih banyak lainnya. Kemudian munculnya masalah keamanan ini didasarkan atas beberapa asumsi yang datang dari berbagai kalangan, baik dari kalangan atau pihak user, dari pihak webmaster, atau dari sistem web itu sendiri, sehingga beberapa asumsi dapat disimpulkan sebagai berikut. Yang satu, asumsi dari sisi pengguna. Kedua, asumsi dari penyedia layanan atau webmaster. Yang ketiga adalah asumsi dari kedua belah pihak. Tujuan dari PowerPoint ini adalah 1. Untuk mengetahui metode keamanan seperti apa yang tepat untuk layanan WWW ini. Yang kedua, membuktikan melalui metode keamanan yang didapat terhadap jawaban dari apa yang diasumsikan di atas. Landasan teori, internet merupakan jaringan global yang menghubungkan suatu network dengan network lainnya di seluruh dunia. TCP atau IP menjadi protokol penghubung antara jaringan-jaringan yang beragam di seluruh dunia untuk dapat berkomunikasi. World Wide Web merupakan bagian dari internet yang paling cepat berkembang dan paling populer. WWW bekerja berdasarkan pada 3 mekanisme berikut. Protokol standar aturan yang digunakan untuk berkomunikasi pada komputer networking. Hypertext Transfer Protocol atau HTTP adalah protokol untuk WWW. Address WWW memiliki aturan penambahan alamat web, yaitu URL atau Uniform Resource atau yang digunakan sebagai standar alamat internet. HTML digunakan untuk membuat dokumen yang bisa diakses melalui web. HTML merupakan standar bahasa yang digunakan untuk menampilkan dokumen. A. Mengontrol tampilan dari web page dan kontennya. B. Mempublikasikan dokumen secara online sehingga bisa diakses. C. Membuat online form yang bisa digunakan untuk menangani pendaftaran transaksi secara online. Menambahkan objek-objek seperti image, audio, video, dan juga Java upload dalam dokumen. HTML Browser merupakan software yang diinstal di mesin klien yang berfungsi untuk menerjemahkan tag-tag HTML menjadi halaman web. Browser yang sering digunakan biasanya Internet Explorer, Netscape, Navigator, Opera, Mozilla, dan masih banyak lainnya. Berikutnya adalah implementasi. Keamanan server. Server WWW menyediakan fasilitas agar klien dari tempat lain dapat mengambil informasi dalam bentuk berkas atau file, atau mengeksekusi perintah menjalankan program di server. Fasilitas pengambilan berkas dilakukan dengan perintah GET. Sementara mekanisme untuk mengeksekusi perintah di server dapat dilakukan dengan CGI atau Common Gateway Interface. Server-side include atau SSI, Active Server Page atau ASI, PHP, atau dengan menggunakan server seperti menggunakan Java Servlet. Kedua jenis servis di atas atau mengambil berkas biasa maupun menjalankan program di server memiliki potensi lubang keamanan yang berbeda. Adanya lubang keamanan di sistem WWW dapat dieksploitasi dalam bentuk yang beragam, antara lain informasi yang diambil di server diubah sehingga dapat
mempermalukan perusahaan atau organisasi Anda, atau dikenal dengan istilah device one. Informasi yang semestinya dikonsumsi untuk kalangan terbatas atau misalnya laporan keuangan, strategi perusahaan Anda, atau database klien Anda ternyata berhasil disadap oleh saingan Anda. Ini mungkin disebabkan salah satu server, salah satu setup router atau firewall, atau salah setup authentication. Berikutnya, informasi dapat disadap, seperti misalnya pengiriman nomor kartu kredit untuk membeli melalui www, atau orang yang memonitor kemana saja Anda melakukan web surfing. Server diserang, misalnya dengan memberikan request secara bertubi-tubi, sehingga tidak bisa memberikan layanan ketika dibutuhkan, atau denial of service attack. Untuk server web yang berada di belakang firewall, lubang keamanan di server web yang dieksploitasi dapat melemahkan atau bahkan menghilangkan fungsi dari firewall atau dengan mekanisme tunneling. Berikutnya adalah strategi implementasi. Membatasi akses melalui kontrol akses. Sebagai penyedia informasi atau dalam bentuk berkas-berkas link diinginkan pembatasan akses. Misalnya diinginkan agar hanya orang-orang tertentu yang dapat mengakses berkas atau informasi tertentu. Pada prinsipnya, ini adalah masalah kontrol akses. Pembatasan akses dapat dilakukan dengan 1. Membatasi domain atau nomor IP yang dapat diakses. Yang kedua, menggunakan pasangan user ID dan password. Yang ketiga, mengenkripsi data sehingga hanya dapat dibuka atau deskripsi oleh orang yang memiliki kunci pembuka. B. Proteksi halaman dengan menggunakan password. Salah satu mekanisme mengatur akses adalah dengan menggunakan pasangan user ID atau user identification dan password. Untuk server web yang berbasis page 1, akses ke sebuah halaman atau sekumpulan berkas yang terletak di sebuah direktori di sistem Unix dapat diatur dengan menggunakan berkas attach. C. Source Socket Layer. Salah satu cara untuk meningkatkan keamanan server www adalah dengan menggunakan enskripsi pada komunikasi pada tingkat soket. Dengan menggunakan enskripsi, orang tidak bisa menyadap data-data atau transaksi yang dikirimkan dari atau ke server www. Salah satu mekanisme yang cukup populer adalah dengan menggunakan Secure Socket Layer atau SSL, yang mulanya dikembangkan oleh Netscape. D. Mengetahui jenis server. Informasi tentang web server yang digunakan dapat dimanfaatkan oleh perusak untuk melancarkan serangan sesuai dengan tipe server dan operating system yang digunakan. Seorang penyerang akan mencari tahu software dan versinya yang digunakan sebagai web server, kemudian mencari informasi di internet tentang kelemahan web server tersebut. Informasi tentang program server yang digunakan sangat mudah diperoleh. Cara yang paling mudah adalah dengan menggunakan program telnet. Dengan melakukan telnet ke port 80 dari server web tersebut, kemudian menekan tombol return 2 kali, web server akan mengirimkan respon dengan didahului oleh informasi tentang server yang digunakan. E. Keamanan program CGI Common Gateway Interface digunakan untuk menghubungkan sistem www dengan software lain di server web. Adanya CGI memungkinkan hubungan interaktif antara user dan server web. CGI seringkali digunakan sebagai mekanisme untuk mendapatkan informasi dari user melalui fill out form, mengakses database, atau menghasilkan halaman yang dinamis. Keamanan klien www. Dalam bagian terdahulu dibahas masalah yang berhubungan dengan server www. Dalam bagian ini akan dibahas masalah-masalah yang berhubungan dengan keamanan klien www, yaitu pemakai atau pengunjung biasa. Keamanan di sisi klien biasanya berhubungan dengan masalah privasi dan penyisipan virus atau Trojan horse. A. Pelanggaran privasi. Ketika kita mengunjungi sebuah situs web browser, kita dapat dititipi sebuah cookie yang fungsinya adalah untuk menandai kita. Ketika kita berkunjung ke server itu kembali, maka server dapat mengetahui bahwa kita kembali dan server dapat memberikan setup sesuai dengan keinginan preferensi kita. Ini merupakan servis yang baik.
Namun, data-data yang sama juga dapat digunakan untuk melakukan tracking kemana saja kita pergi. Ada juga situs web yang mengirimkan script atau misal JavaScript yang melakukan integrasi terhadap server kita melalui browser dan mengirimkan informasi ini ke server. Bayangkan jika di dalam komputer kita terdapat data-data yang bersifat rahasia dan informasi ini dikirimkan ke server milik orang lain. B. Penyisipan Trojan Horse. Cara penyerangan terhadap klien yang lain adalah dengan menyisipkan virus atau Trojan Horse. Bayangkan apabila yang Anda download adalah virus atau Trojan Horse yang dapat menghapus isi hard disk Anda. Salah satu contoh yang sudah terjadi adalah adanya web yang menyisipkan Trojan Horse Back Office atau BO atau NetBurst sehingga komputer Anda dapat dikendalikan dari jarak jauh. Orang dari jarak jauh dapat menyadap apa yang Anda ketikkan, melihat isi direktori, melakukan reboot, bahkan memformat hard disk. Dari paparan di atas dapat disimpulkan sebagai berikut. 1. Sistem keamanan WWW dibagi ke dalam dua aspek, yaitu aspek dari server dan aspek dari klien. Yang kedua, untuk sisi server, ada mekanisme tertentu untuk mengambil file atau berkas yang ada dalam server. Yang ketiga, beberapa strategi untuk memberikan keamanan server, diantaranya adalah batasan kontrol akses, proteksi halaman dengan password, atau SSL (Security Socket Layer). Yang keempat, sedangkan yang harus diperhatikan dalam strategi pengamanan untuk klien diantaranya adalah masalah privasi dan Trojan Horse. Terima kasih. Jadi ini adalah materi yang saya sampaikan tentang keamanan World Wide Web.